Bagaimana kita step untuk sukses di bisnis Wanghor? Cukup kita pakai produk, pindahin belanja kita setiap bulan. Misalkan, saya mau tanya, Bapak Ibu gosok gigi nggak? 500 orang di sini. Yang nggak gosok gigi, silakan hubungi saya kasih 2 odol. Silakan hubungi saya atau hubungi manajernya, nanti manajer hubungi saya. Saya nggak pernah gosok gigi, gitu. Nanti saya kasih 2 odol. Seperti itu. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Produk kita yang paling murah ya, itu adalah odol. Dipakai oleh 280 juta penduduk Indonesia. Bapak Ibu mau tahu bocoran lagi? Di grup saya sekitar 6.000 7.000 orang yang belanja. Itu udah menghasilkan buat saya bonusnya kurang lebih 3 digit. Bagaimana kalau nanti semakin terkenal, semakin terkenal, bagaimana tuh hitungan bonusnya? Keren nggak Bapak Ibu? Apakah saya harus mempelajari sampai detail? Nggak perlu. Saya udah percaya karena saya pikir kalau misalkan Songhor ini bermasalah sistemnya, Malaysia atau Singapura udah pasti ribut duluan. Kita tinggal terima baiknya aja. Hasilnya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya pindahkan belanja. Mau shampoo yang tadinya pakai kimia, pakailah shampoo yang di Swanghor yang apa. Ini kesaksiannya banyak sekali shampoo. Benar-benar banyak, terutama yang pakai hijab. Yang seperti itu. Jadi kita memindahkan dari pakai kimia menjadi yang ramah lingkungan. Harganya murah pula. Coba kita lihat di mall-mall. Produk-produk yang ramah lingkungan harganya mahal. Coba Bapak Ibu lihat, merek-merek yang ramah lingkungan, yang ngeklaim ini ramah lingkungan, harganya mahal. Nggak kasih komisi pula ke kita. Seperti itu, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjalankan bisnis ini, perlu buat list prospek yang Bapak Ibu kenal. Itu saran dari saya pribadi. Tentu Bapak Ibu ada yang jago online dan sebagainya. Saya mengajarkan yang offline, karena saya ini orang jadul, tidak mengerti secara online, saya Instagram aja nggak ngerti ya dan sebagainya. Jadi artinya saya bikin list prospek yang saya kenal. Kenapa? Kalau saya kenal dan saya prospek dengan orang ini, berarti saya udah 1-0 dulu. Kenapa? Udah ada bonding. Saya nggak pernah sekalipun broadcast sebuah bisnis Swanghor ini. Sayang, bisnis sebagus ini saya broadcast, kalau saya pribadi saya sayang. Karena saya kehilangan prospek. Misalkan saya punya list 2.000 nama di handphone saya broadcast. Ya, kalau saya dapat broadcast, saya pasti apa namanya em, saya blok. Bapak Ibu akan kehilangan orang yang potensial. Contoh ya, misalkan nih Bapak Ibu prospek Vita, tapi secara broadcast Bapak Ibu nggak akan dapat orang kayak Vita karena pasti kita blok. Orang-orang yang potensial, orang-orang yang ini, kenapa? Dia akan merasa, ah saya cuma dianggap broadcastan, saya dianggap nomor 2, sambil lalu memprospeknya. Bukan secara pribadi. Bapak Ibu akan kehilangan orang-orang hebat. Bapak Ibu nanti boleh cek yang nanti di prospek oleh downline saya, ya. Beliau ini nggak pakai broadcast, nggak pakai online, kedekatan pribadi. Beliau menghadap dan itu akan dapat, Bapak Ibu akan dapat orang-orang yang luar biasa. Jadi hati-hati dengan broadcast, Bapak Ibu bisa kehilangan potential person. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Untuk orang-orang tertentu dia nggak senang broadcast langsung diblok tanpa dibaca Bapak Ibu, hati-hati ya. Lalu yang ketiga adalah kita tugasnya hanya bercerita dan kita bina prospek kita. Bercerita, kita bina siapa, orang yang kita kenal. Enak ya Bapak Ibu ya, kita nggak perlu muluk-muluk. Kenapa? Kita akan minta orang yang kita bina, orang yang kita ajak untuk buka kartu namanya. Jadi bukan kartu nama dari kita, saya akan bantu kamu gitu loh. Ayo ajak 5 orang yang gosok gigi misalnya. Ayo ajak 5 orang yang ngopi. Ayo ajak 5 orang yang mau ngopi, yang mau apa namanya pakai shampoo kita dan sebagainya. So simple, nggak perlu Bapak Ibu berjualan. Kalau berjualan saya juga nggak punya kemampuan, karena saya emang nggak bisa jualan Bapak Ibu, gitu. Jadi ini benar-benar bisnis yang sangat simple, bercerita dan kita bina prospek seperti itu, supaya jadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, tentu kita harus bangun komunitas belanja. Komunitas bukan komunitas profesor-profesor, bukan komunitas orang yang ahli-ahli MLM, enggak. Orang yang mau belanja, saya buktikan selama ini yang saya bina, saya nggak punya kenalan leader-leader MLM Bapak Ibu.
Tetapi saya bina orang dari nol. Kalaupun saya ada dapat leader yang hebat dan sebagainya, itu karena turunan. Mereka minta bantuannya turunan, nggak langsung gitu ya. Kalaupun langsung itu suatu anugerah karena wah banyak cerita gitu ya. Jadi kenalannya Vita siapa? Yang Vita prospek, orang yang saya kenal. Tetapi saya pastikan orang yang saya kenal itu udah ada beberapa menjadi elit. Udah berapa? Karena apa? Kita bina secara intens, kita bina secara tulus. Itu penting Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi orang yang tadinya konsumen nggak ngerti apa-apa, karena kita bina dengan pelan-pelan, kita ajarkan cara belanja, karena akhirnya jadi orang hebat di bisnis Wanghor ini, gitu ya, seperti itu.